Sahabat bisnis Sulawesi, bagaimana hari ini? Hujan juga ya di tempatnya ya. Tapi walaupun hujan lebat pagi ini, kita tetap harus semangat agar hari ini tetap produktif. Dan saya Bali Putra kembali hadir menyapa sahabat semua untuk obrolan terkait dengan pasar modal Indonesia. Dan kali ini saya akan hadir bersama IDX Sulsel. Nanti akan ada Mas Irfan Ibrahim, Executive Trainer, kemudian dari Pintraco Sekuritas. Untuk itu saya akan langsung saja mengundang keduanya untuk bergabung. Tunggu sebentar. Selamat pagi Mas Irfan. Selamat pagi di Bali. Tunggu sebentar ya. Oke, saya coba Ya, undang dari Pintraco dulu. Bagaimana Mas Irfan, masih semangat? Walaupun hujan kayaknya ini pagi, lebat sekali. ya masih ini hujannya dari tadi subuh kayaknya ya. Belum berhenti Iya. ini. Selamat pagi Selamat Mas pagi. Pagi. Halo, pagi Pak Bali, pagi Mas Irfan. Bagaimana di Jakarta ada Jakarta, hujan juga Pak? Wah, mendung Pak. Mendung. Kalau di Makassar dari kemarin ini hujan terus. Dari subuh ini juga masih hujan. ya. Kita tadi malam udah hujan, tapi pagi untungnya tadi berhenti hujannya. Oke, tapi mudah-mudahan kita Ya. semua masih semangat ini untuk menjalankan aktivitas hari ini. Baik, Mas Irfan, Itu. kita mulai saja ya untuk mengawali obrolan kita market review. Seperti apa nih, Mas Irfan? Oke, terima kasih di Bali. Selamat pagi sahabat bisnis Sulawesi. Hari ini kita sharing lagi terkait mengenai market update kita ya. Walaupun di kondisinya lagi hujan nih, Makassar udah 3 hari berturut-turut kayaknya sih ya. Mudah-mudahan di Jakarta enggak ya, soalnya ya. Eh, saya mulai mungkin dari bagaimana sih kondisi market kita kemarin ya. Kalau kita perhatikan dari sisi kita lihat sektoral dulu ya, dari year to date dulu dari awal tahun ada, kalau saya lihat sih ada 3 sektor yang mengalami kenaikan ya, masih dipimpin oleh sektor energi ya, berdasarkan indeks Nifty kita ada DX energi yang dari awal tahun sudah mengalami kenaikan 6,42% dari awal tahun. Diikuti oleh sektor finance juga mengalami kenaikan dari awal tahun, kenaikannya di 3,19%. Tiga teratas ada transportation and logistik yang mengalami kenaikan juga dari awal tahun yang naik 0,26%. Walaupun kita tahu 2 hari sebelumnya ya, indeks trans ini atau sektor transportasi kan ada penurunan ya, mungkin ada aksi jual atau profit di sektor transportasi dan logistik. Sedangkan untuk sektor-sektor yang mengalami penurunan ya, dari awal tahun atau kita lihat ada indeks Tekno yang sudah turun minus 11,26% dari awal tahun. Terus ada indeks cyclical yang minus 6,17%. Terakhir ada indeks properti yang sudah minus 6, itu 3 sektor teratas yang mengalami kenaikan ya, energi, finance, dan transportation logistik. Untuk yang mengalami penurunan ada teknologi, cyclical ya, sektor cyclical, dan ada properti. Itu dari sisi sektoral. Sedangkan untuk IHSG kita sendiri, kalau kita lihat statistikal kemarin ditutup melemah lagi ya. Jadi mungkin dari minggu lalu lebih banyak day trade yang mengalami pelemahan ya, bahkan sekarang sudah kemarin ditutup di 6.591 ya, poin 98 atau turun minus 0,33%. Bahkan kemarin bergerak ya semuanya di zona negatif ya kalau kita bandingkan dengan penutupan di hari sebelumnya. Bahkan di awal sempat menyentuh titik terendah di 6.575, titik tertingginya di sesi 2 di 6.600, tapi setelah itu turun lagi ya, menyentuh titik 6.591,98. Ini mungkin nanti butuh pencerahan ya nanti dari Mas Faldi. Karena kalau enggak ya nanti kalau psikologi pasarnya udah mulai masuk ke NCT kayaknya dia
udah mulai cemas nih kayaknya. Coba nanti kita ada pembahasan mungkin dari Mas Faldi, ini ada apa sih sebetulnya di awal tahun ini, apakah ini hanya secara jangka pendek, karena kita tahu kan beberapa teman-teman analis sudah memberikan acuan bahwa harusnya tahun ini harus lebih bagus dari tahun lalu, ya. Bahkan target IHSG kita kan di 7.000 atau 7.200, tapi mungkin di awal-awal ini ya pergerakannya kita lihat agak melemah. Nah, namun dari sisi transaksi sebetulnya, dari sisi value transaksi masih tinggi sebetulnya, bahkan di angka 12,05 triliun ya, 12 triliun ya untuk value transaksi kita ya, untuk perdagangan di hari Rabu kemarin ya. Bahkan kalau kita lihat dari transaksi asing masih net buy ya, entah kenapa ini asing seingat saya ya, di tahun ini ya, di semua hari perdagangan tuh belum pernah asing net sell ya. Bahkan kita sering live seperti ini, belum pernah saya ingat saya sampaikan bahwa asing lagi net sell. Setiap hari pasti ada net buy asing. Ini yang menarik juga, mungkin butuh penjelasan juga buat sahabat bisnis atau sobat IDS mungkin, atau sahabat tim Grafo ya, kenapa asing masih terus beli, padahal kita kan agak fluktuatif, cenderung melemah. Untuk perdagangan kemarin asing net buy di 159 miliar, walaupun cukup kecil, tapi kalau kita bandingkan mungkin yang paling kecil kan di net buy asing kalau nggak salah di 80 miliar ya per hari ya. Tapi kalau kita sudah akumulasikan dari awal tahun, berarti ini untuk minggu ketiga ini asing sudah untuk tahun ini sudah net buy sampai 5,1 triliun. Ini menarik nih, sama seperti yang saya sampaikan. Walaupun secara komposit indeks IHSG kita masih ada penurunan, tapi buy ini bahkan tidak ada sehari pun terlewatkan asing nggak net buy. Nah, ini menarik juga buat dianalisa oleh sahabat bisnis ya. Nanti mungkin ada penjelasan dari Mas Faldi. Dari sisi sektoral untuk perdagangan kemarin ya, untuk perdagangan kemarin walaupun bursanya ada penurunan, masih ada beberapa sektor yang mengalami kenaikan ya, bahkan mungkin 50-50 ya, yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Untuk perdagangan kemarin ada sektor energi yang naik 1,39%, diikuti untuk kenaikannya setelah itu ada sektor industrial yang naik 0,82%. Ada juga sektor consumer non-cyclical yang naik 0,49%. Sedangkan untuk sektor-sektor yang mengalami pelemahan cukup dalam, walaupun sebenarnya dari sisi persentase nggak terlalu signifikan, ya, ada sektor basic materials yang turun minus 0,94%. Secara umum sebetulnya kalau kita lihat per emiten ya, saham-saham kemarin ya agak cukup berimbang ya dibandingkan dengan hari sebelumnya, antara saham-saham yang mengalami kenaikan dan yang mengalami penurunan. Kita lihat dari catatan kita ya, di statistik ada 104 saham yang mengalami kenaikan di atas 2%, terus ada 133 saham yang mengalami kenaikan 0 sampai 2%. Jadi kalau kita akumulasikan secara persentase sebetulnya kemarin saham-saham yang mengalami kenaikan atau hijau ya ada 30% ya dari total saham yang beredar di bursa kita. Sedangkan yang mengalami pelemahan ada 140 saham yang mengalami pelemahan di bawah minus 2% ya, artinya mungkin minus 3, 4 sampai 5% ya. Ada 141 saham, sedangkan yang range-nya minus 0 sampai 2% ya, antara 0 sampai minus 2% ada 155 saham. Jadi kalau kita persentasekan kisarannya 38% dari total saham yang beredar itu kemarin lagi melemah. Ini masih wajar lah ya, karena melihat indeks IHSG kita juga agak turun dan bergeraknya hampir sepanjang sesi itu di zona negatif ya dibandingkan dengan pergerakan perdagangan di hari sebelumnya. Nanti mungkin kita bahas dengan Mas Faldi ini bagaimana untuk hari ini. Yang paling menarik sih mengenai perilaku investor asing ya. Ini agak ini ya, karena tadi saya sampaikan bahwa tidak ada sehari pun terlewat investor asing nggak net buy ya. Walaupun mungkin semakin kesini ada penurunan, tapi ada kenaikan lagi ya dibandingkan dengan hari sebelumnya. Mungkin itu dulu ya yang kita bisa saya share ya
Beli Bali ya dan sahabat bisnis mengenai pergerakan market kita untuk perbedaan kemarin. Oke, terima kasih Mas Irfan. Mas Paldi, sebelum kita menanggapi, berarti selama 3 hari berturut-turut di pekan ini selalu terkoreksi atau bergerak di zona merah. Kemudian kenapa asing di saat indeks kita terkoreksi, justru asing selalu net buy di situ, walaupun setiap harinya sempat mengalami penurunan, kemudian kemarin sempat naik lagi dibandingkan dengan sehari sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita lihat di awal-awal tahun, di tahun-tahun sebelumnya, Mas Paldi, apakah penurunan yang secara berturut-turut dalam beberapa pekan ini indeks kita masih dalam batas wajar atau seperti apa kondisinya kalau awal tahun di tahun 2022 ini, Mas Paldi? Ya, terima kasih Pak Bali, terima kasih Pak Irfan penyampaiannya tadi. Jadi kalau menurut pandangan saya, yang pertama pelemahan atau penurunan IHSG yang terjadi terutama di beberapa hari terakhir ya, menurut saya relatif masih wajar. IHSG pun kalau kita lihat ya, masih ada atau ada tren pergerakan yang lumayan lebar memang ya. Jadi dia bergerak cenderung sideways. Jadi support kuatnya itu saat ini ada di kisaran 6450 sampai dengan 6500. Nah, sementara resisten ya untuk saat ini strong resisten itu ada di kisaran 6700 sampai dengan 6720. Nah, kemarin walaupun ada pelemahan yang cukup signifikan dan dalam beberapa hari berturut-turut ya, 3 hari berturut-turut sejak tanggal 17 itu kan, tapi sebelumnya IHSG itu sempat menguji resistance level di 6720 gitu, dan ditambah secara indikator stokastik pun menunjukkan kondisi overbought gitu ya. Jadi yang pertama memang wajar terjadinya pullback istilahnya ya, atau koreksi seperti itu, karena memang dari sisi sentimen pun relatif belum ada sentimen yang betul-betul strong yang bisa mendorong IHSG untuk breakout resistance tadi gitu, sehingga ya kalau dalam kondisi seperti itu ada kecenderungan IHSG pun mengalami koreksi ya, ditambah ada beberapa sentimen yang kelihatannya kurang mendukung atau kurang kondusif gitu ya, terutama salah satunya yang tengah jadi concern saat ini kan mengenai COVID ya, dan ini kalau kita lihat polanya, pola IHSG itu hampir sama atau mirip dengan ketika dulu pasar itu merespon pengumuman pengetatan aktivitas masyarakat, ya, pengetatan kebijakan aktivitas masyarakat. Nah, biasanya itu terjadi pelemahan yang cukup signifikan, tapi waktunya singkat. Nah, jadi paling 1-2 hari atau 2-3 hari, tapi setelah itu akan berbalik rebound dan melanjutkan tren sebelumnya. Nah, saya rasa karena kita udah beberapa kali melalui hal tersebut, sehingga pasar udah istilahnya antisipasi duluan. Ya, udah pasar tuh udah mulai bisa membaca sinyal-sinyal pengetatan itu akan dilakukan. Gitu ya. Yang pertama kemarin kan PPKM diperpanjang. Yang kedua, pemerintah akan melakukan assessment secara berkala mengenai penerapan PPKM. Terus yang ketiga juga kasus baru COVID-19 di Indonesia dalam beberapa hari terakhir kan cenderung meningkat. Kemarin pertumbuhan perharinya 1.700. Hari kemarin itu berarti Rabu ya. Hari Selasa 1.300 kalau saya nggak salah. Nah, hari Sabtu kemarin juga sempat di atas 1.000. Artinya dalam 1 pekan terakhir atau 7 hari terakhir udah beberapa kali nih di atas 1.000. Dan 2 hari berturut-turut terakhir itu di atas 1.000. Nah, jadi ada kekhawatiran akan ada pengetatan lanjutan. Ya, mungkin kita nggak tahu bentuknya nanti akan seperti apa, karena saat ini juga kan tengah dipantau juga kan, dan waktu itu ada pernyataan bahwa pemerintah Jakarta, Pemprov DKI Jakarta juga tengah membahas potensi kenaikan level PPKM DKI ke level 3. Itu tengah dibahas dengan pemerintah pusat ya. Jadi sinyal-sinyal itu yang kelihatannya sudah direspon atau sudah diantisipasi oleh pelaku pasar terutama di pekan ini gitu, sehingga ya terjadilah koreksi gitu, karena ya ketemu resisten, nggak ada sentimen yang kuat untuk dia breakout resisten, yang terjadi ya ketarik sama sentimen negatif itu tadi, atau istilah kerennya tuh pullback gitu ya, kalau teman-teman pendengar di sini mau dari tadi dengar pullback tuh maksudnya apa ya, kurang lebih gitu, jadi koreksi. Nah, itu yang saya lihat atau yang saya rasa menjadi pemicu pergerakan IHSG di awal pekan atau awal tahun ini gitu, sehingga ya menurut saya masih
wajar ya, kita belum perlu panik, apalagi karena tadi support kuatnya kan masih cukup jauh nih, di 6450 lah, kita bisa ambil angka di situ. Ya, jadi kalaupun masih turun, saya rasa untuk Januari worst case-nya di situ dulu, 6450 itu. Gitu. Apalagi nanti kan di Februari awal kita akan rilis data pertumbuhan ekonomi kuartal 4 dan full year ya 2021, which is pemerintah memperkirakan kita akan mendekati level atas dari proyeksi pemerintah. Jadi proyeksi itu kan di kisaran 3,5 sampai 4%, nah kita diperkirakan mendekati 4%. Kenapa? Karena kuartal 4 itu ekspor kita strong. Jadi kalau saya nggak salah bulan Oktober atau November ya, kita bahkan mencatatkan surplus neraca perdagangan, itu rekor sepanjang sejarah kita surplus sepanjang sejarah neraca perdagangan Indonesia. Kenapa? Karena ya ekspor kita kuat. Kenapa? Karena harga komoditasnya juga lagi strong selama kuartal 4 2021. Nah, kita ditopang dari situ. Ditambah konsumsi domestik juga akan membaik. Kalau kita lihat data consumer confidence 2 bulan terakhir di atas 118. Kemudian manufacturing index udah beberapa bulan terakhir di atas, konsisten di atas 50 gitu. Artinya ya ada ekspektasi konsumsi domestik juga membaik. Nah, kombinasi dua hal ini yang diperkirakan tadi bisa menjadi booster untuk kuartal 4 2021. Itu bisa jadi apa? Sentimen positif untuk IHSG. Nah, jadi saya rasa harusnya ya 6450, 6500 itu bisa dibilang kalau proyeksi pandangan saya sih itu worst case scenario untuk Januari 2021. Jadi sebelum sampai sana pun saya rasa ada potensi untuk IHSG itu technical rebound gitu ya. Karena kekhawatiran kedua kan mengenai pengetatan The Fed. Ya, yang dikhawatirkan memicu apa? Capital outflow. Tapi tadi disinggung juga oleh Pak Irfan bahwa sejak awal tahun kita itu atau investor asing selalu mencatatkan net buy. Ya, itu betul. Cuman ada satu tanggal di tanggal 4 Januari Pak Irfan itu kita net sell. Cuman ya udah setelah tanggal 4 itu selalu net buy. Sehingga selama 2022 ini YTD ya net buy asing itu akumulasinya lebih dari 5 triliun. Di sisi lain The Fed itu udah semakin jelas bahwa mereka akan semakin agresif. Nah, artinya apa? Artinya ya pasar modal Indonesia, perusahaan Indonesia dinilai masih menarik. Apalagi kalau nanti pemulihan kita berlangsung lebih cepat. Ya, otomatis itu akan menarik dana lebih banyak lagi dan kita bisa mengimbangi potensi capital outflow dari adanya pengetatan likuiditas The Fed. So, saya rasa ya mungkin seperti itu. Di awal tahun ini saya rasa lebih ada sedikit unik ya, karena ya tadi ada faktor dari Omicron tadi yang dikhawatirkan memicu pengetatan yang lebih pengetatan yang lebih ketat ya, gitulah pokoknya bahasanya ya Pak. Jadi ada ekspektasi ke situ, makanya pasar cenderung antisipatif dan ya tadi harganya juga agak volatile. Tapi kalau untuk mid to long term saya rasa masih positif sih untuk IHSG. Dibandingkan dengan sentimen positif yang seperti Mas Faldi sampaikan tadi, ada beberapa dari neraca perdagangan, kemudian nanti juga akan ada pengumuman terkait dengan hal itu. Nah, kalau misalnya kita bicara masalah Omicron ini, di kemungkinan akan terus berlanjut ya, apalagi diprediksi di tengahan Februari sampai di awal Maret itu merupakan puncak dari kalau misalnya terjadi gelombang ketiga seperti itu. Nah, otomatis persiapan untuk kebijakan pengetatan PPKM dari level sebelumnya mungkin ditingkatkan kembali ke level lebih tinggi, itu kemungkinan akan terjadi. Nah, seperti apa pengaruhnya terhadap pergerakan indeks kita? Kalau kita lihat sebelumnya ya Pak, jadi istilahnya pengetatan ini kan sudah terjadi beberapa kali ya di Indonesia. Jadi ini bukan yang pertama, dan yang pasti efeknya itu bersifat temporary atau sementara. Dan rata-rata kalau kita lihat itu biasanya kira-kira 2 bulan sebelum dia mulai pulih atau on track lagi, gitu ya. Nah, kita juga nggak tahu scale-nya, kalaupun sampai ada pengetatan yang lebih signifikan, itu seberapa besar scale-nya. Apakah sampai kayak dulu yang PPKM darurat? Nah, itu pun impact-nya juga cuma 2 bulan. Setelah itu ya ekonomi kita speed up lagi, gitu kan. Nah, kalau nanti PPKM itu lebih longgar dari yang darurat kemarin, maybe impact-nya juga nggak sebesar itu. Dan kita akan lebih cepat untuk pulih. Jadi pada intinya sih, ini sifatnya temporer, gitu ya. Karena secara umum kan,
kenaikan case itu akan selalu bentuknya peak gitu ya. Kayak jarum gitu. Jadi naik signifikan terus nggak lama langsung ya turun lagi. Nah, artinya untuk jangka panjang ini akan kembali ke penanganan yang jangka panjangnya apa? Salah satunya vaksinasi. Nah, di mana sekarang Indonesia juga sudah memulai vaksin booster untuk yang suntikan ketiga, berarti kan kayak misalnya orang tua saya keduanya sudah booster minggu kemarin ya gitu. Jadi memang sudah dimulai di situ kan. Artinya ya herd immunity ini akan lebih terbentuk gitu, sehingga ya setelah Omicron nanti ada apa lagi ya harusnya impact-nya atau kenaikan case-nya itu mungkin atau keparahannya ya itu nggak sebesar yang varian sebelum-sebelumnya gitu ya, selain daripada memang penelitian mengatakan bahwa Omicron ini lebih rendah resiko hospitalization-nya gitu kan. So ya saya rasa seperti itu sih Pak, impact-nya lebih bersifat temporer dan ekonomi kita akan bisa pulih lagi dan melanjutkan pemulihannya. Cuman memang adanya pengetatan itu, adanya drawback itu akan menghambat laju pemulihan atau laju pertumbuhan. Gitu. Jadi kayak misalnya waktu tahun kemarin itu di kuartal 2 ekonomi kita bisa tumbuh sampai 7,1, tapi di kuartal ketiga kan turun ke kisaran kalau nggak salah angkanya 3,5%-an ya, karena kan memang di bulan Juli, Agustus itu ada pengetatan kan. Nah, di Desember untungnya kita bisa speed up lagi karena salah satunya memang didukung dari atau ditolong dari kenaikan harga komoditas ya, selain memang secara tren pun sebetulnya lagi positif selama tahun 2021 ini, terutama mulai kuartal 2 2021 gitu kan. Nah, harga komoditas itu jadi booster lah istilahnya. Nah, artinya kalau nanti terjadi pengetatan lagi ya mungkin akan ada hambatan lagi atau drawback itu lagi. Cuman ya yang pasti yang mau saya sampaikan sifatnya temporer dan impact-nya nggak terlalu besar gitu, karena ya maksimal 2 bulan dari yang sudah pernah terjadi penurunan itu, dan kemudian bulan ketiganya itu pertumbuhannya atau rebound-nya juga signifikan. Itu kalau nggak salah PMI, let's say PMI ya, sempat turun ke angka 40-an sekian, tapi di bulan ketiganya atau keempat setelah pengetatan itu naik sampai ke 57, yang mana itu adalah level atau rekor PMI tertinggi sepanjang sejarah. Gitu. So, ya menurut saya itu sih, ada impact, tapi rebound-nya juga cepat, dan untuk jangka panjang tetap masih, saya memandang masih positif, gitu Pak. Oke, kalau misalnya kita khusus bicara untuk hari ini, seperti apa kira-kira Mas Baldi? Apakah indeks kita masih akan terus terkoreksi sebagaimana 3 hari sebelum-sebelumnya di ini, atau mulai rebound ini? Karena biasanya kalau di akhir pekan, mulai Kamis, Jumat itu mulai bergerak di sana. Kalau hari Kamis ini seperti apa nih kira-kira Mas Baldi? Ya, oke. Kalau hari Kamis ini saya rasa secara teknikal pun kita kan sudah melemah 3 kali berturut-turut ya Pak. Biasa kalau pelemahan 3 kali berturut-turut itu kali technical rebound. Ya, jarang sampai 4 kali berturut-turut itu melemah terus-terusan, apalagi IHSG gitu. Nah, jadi hari ini saya rasa akan ada potensi technical rebound, terlebih arahan dari eksternal atau sentimen dari eksternal juga cukup mix ya. Jadi Amerika itu koreksi, tapi Eropa cenderung positif. Terus kan hari ini juga pasar menantikan pengumuman dari pasar juga menantikan pengumuman suku bunga ya dari Bank Indonesia, yang diperkirakan masih akan tetap mempertahankan suku bunga akomodatif. Nah, cuman yang jadi perhatian yang pasar tunggu adalah kedepannya gimana, gitu. Karena sekarang inflasi masih rendah di Indonesia, inflasi masih rendah, nilai tukar rupiah cenderung stabil, bisa dikatakan relatif stabil ya. Nah, tapi dari The Fed ini ada rencana untuk pengetatan suku bunga yang lebih agresif. Nah, kira-kira pandangan The Fed akan seperti apa kalau The Fed Indonesia? Kalau RDGBI masih cenderung akomodatif atau bullish, saya rasa itu bisa jadi sentimen positif buat IHSG ya, terutama ya bisa dibilang saham-saham bank, terutama bank-bank blue chip, karena saya lihat belakangan ini beberapa pekan terakhir ya, sepertinya tadi disinggung bahwa net buy itu masih besar, tapi sifatnya selektif. Jadi nggak merata ke semua emiten, tapi ada cenderung ke emiten-emiten blue chip. Atau yang waktu tahun 2020, 2021 itu proven mampu bertahan dari istilahnya uncertainty risk selama periode pandemi. Ya salah satunya termasuk bank
blue chip, atau di Indonesia ada namanya Big Four gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi mungkin menurut saya sih seperti itu sih. Masih ada potensi technical rebound untuk hari ini, tapi kalau untuk ke depan jangka pendek ya, itu memang masih perlu hati-hati sih gitu. Karena kalau three black cross ini biasanya adalah indikasi penurunan lanjutan gitu. Nah, cuman ya itu tadi sih, jangka pendek kan ada potensi sentimen positif dari data pertumbuhan ekonomi yang saya rasa itu yang bisa membatasi kalaupun IHSG lanjut turun ya. Bottomnya saya rasa di 6.500 itu udah cukup bisa dibilang support critical level sih. 6.450, 6.500 itu bisa dibilang potensi bottom level di situ. Gitu, Pak. Artinya tidak mungkin sampai di bawah 6.500 ya, kalaupun turun untuk hari ini. Nah, kalau misalnya kita tadi Mas Mali juga menyebutkan net buy asing itu rata-rata artinya emiten-emiten yang diseleksi gitu ya, artinya selektif di emiten blue chip di situ. Nah, kalau misalnya perbankan ada BBCA, BBRI, kemudian BMN Mandiri, kemudian Arto di situ. Nah, ini dari sahabat kita Hendrianto menanyakan tentang Buka. Buka sepertinya menjadi salah satu emiten yang selalu diperhatikan oleh pelaku pasar ya. Nah, kira-kira prediksinya seperti apa? Buka sendiri nih, Mas Fali. Ya, kalau Buka sendiri kemarin ya di tanggal di tanggal 19 Januari itu kan ada technical rebound, dan memang kalau kita lihat secara sinyal teknikal pelemahan yang terjadi di tanggal 5 Januari sampai dengan 18 Januari itu sebetulnya udah mendorong Buka ini masuk ke sold area. Nah, rebound tanggal 19 Januari itu memvalidasi golden cross di stochastic RSI. Nah, kalau hari ini bisa kembali menguat ya, berarti artinya ya bertahan di penutupan di atas level penutupan kemarin di atas 370, itu MACD-nya berpotensi membentuk golden cross juga. Nah, artinya dari itu semua ada potensi terjadi technical rebound istilahnya. Ditambah volume transaksi saya lihat kemarin rebound itu diikuti dengan kenaikan volume. Artinya ada perlawanan gitu ya. Nah, sehingga jangka pendek ini kita bisa perhatikan critical level yaitu di kisaran 424 sampai dengan 440. Nah, saya rasa potensi technical rebound at least jangka pendek ke situ dulu. Nah, karena di situ juga ada MA10. Ada MA20 yang mana kalau bisa kembali ke sana dan kembali ke atas level MA20 at least untuk jangka menengah ini ada potensi minor reversal. Jadi ada potensi pembalikan arah gitu untuk jangka menengah ya. Cuman ya tadi critical levelnya di situ dulu. Nah, resistance berikutnya itu di 511 atau di atas 500. Jadi kalau bisa breakout level itu baru validasi reversal. Kalau sekarang ini masih indikasi technical rebound dulu. Belum ada sinyal kuat reversal. Ya lebih karena pelemahan yang cukup signifikan. Nah, saya rasa itu untuk Buka dari sisi laporan keuangan terakhir juga kan sisi fundamentalnya ya memang masih negatif ya, masih rugi, tapi kerugiannya itu turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Terus dari sisi pendapatan juga trendnya masih cukup positif. Nah, ditambah data terbaru mengenai jumlah kunjungan ya, Buka ini berada di peringkat ketiga. Semua e-commerce yang ada di Indonesia, Buka ini di peringkat ketiga. Jumlah kunjungan per bulan itu rata-rata sekitar atau di atas 30 juta kali kunjungan. Ya, jadi kondisinya memang seperti itu. Ini masih salah satu yang e-commerce yang bisa dibilang salah satu yang masih cukup besar di Indonesia. Nah, secara teknikal juga kurang lebih seperti itu, tapi memang concern pelaku pasar ya tadi di sisi laporan keuangan yang memang masih kondisinya itu masih negatif. Cuman yang pasti kan gini, Buka baru IPO kemarin, ada punya data di atas 20 triliun dan itu siap untuk diinvestasikan kembali kan. Artinya ada potensi income bukan hanya dari kegiatan usaha utama, tapi juga dari investasi-investasi yang nanti mungkin dilakukan. Misalnya akuisisi startup lain yang bisa mendukung kinerja dari Bukalapak itu sendiri, sehingga memberikan kenyamanan lebih untuk pelanggan. Apalagi Buka kan sebenarnya terfokus ya pada satu segmen yaitu UMKM. Nah, belum banyak yang
fokusnya memang ke UMKM. Rata-rata ya e-commerce itu sifatnya umum. Ini memang fokus UMKM, makanya punya aplikasi namanya Buka Mitra juga, yang mana itu bisa mempermudah pembukuan dari rekan-rekan UMKM di Indonesia. Which is potensinya itu gede banget, karena ada sekitar, terakhir itu kalau saya nggak salah baca, 80 atau 60 juta ya UMKM di Indonesia, tapi baru sekitar 10, di bawah 10 juta yang udah terkena digitalisasi. Ya, artinya semua yang lain itu masih belum ada sifat delivery, nggak bisa order secara online, kemudian ya masih pembukaan itu pakai buku yang zaman dulu, kalau saya masih ingat tuh, ibu saya dulu pakai ledger itu yang buku panjang gitu loh Pak, yang kayak rentenir gitu. Nah itu mungkin masih seperti itu. Sementara kalau udah pakai online kan semua serba enak, input keluarnya berapa otomatis dikurang di situ. Kemudian buat kita cari supplier ada aplikasinya, buat pelanggan kita juga ada aplikasinya gitu. Nah itu banyak yang belum terjangkau itu gitu. Nah itu bisa jadi potensi. Jadi di tengah kondisi ya masih negatif, laporan masih rugi bersih gitu ya, tapi ya potensinya kurang lebih seperti itu. Walaupun ya challenge juga pasti ada ya, karena yang peringkat 4, peringkat 5 itu kan nggak tinggal diam Pak. Mereka juga kan meningkatkan kualitasnya, misalnya pakai apa? Lewat sistem delivery yang lebih cepat misalnya. Saya ingat, saya beli satu di salah satu pesaingnya Bukalapak juga nih, bukan top 1, top 2 ya. Kalau top 1, top 2 kita tahu lah, toko hijau, toko oranye, saya nggak beli di sana. Saya beli di toko lain, ini beda pulau Pak. Nyampe itu 1 hari ya kalau nggak salah. Nah itu saya cukup impresif sih dengan hal itu gitu. Jadi luar biasa. Itu karena saya dipanasin teman saya. Coba kamu beli dari sini. Beda pulau itu katanya cuma 1 hari. Saya coba ternyata benar. Kelihatannya ya itu persaingan juga semakin ketat. Ya cuman artinya perlu inovasi-inovasi tambahan sih dari si Bukalapak ini sendiri supaya ya sahamnya bisa semakin menarik. Kurang lebih mungkin pandangan saya atau ya pendapat atau pandangan saya mengenai Buka seperti itu sih Pak. Betul. Jadi pesaing-pesaingnya pun seperti Mas Waldi sampaikan tadi tidak tinggal diam ya, saling kejar-mengejar istilahnya seperti itu. Jadi selain saham-saham blue chip tadi yang memang terus menjadi pantauan pelaku pasar ini Mas Waldi, tapi kalau misalnya kita lihat di sejak awal tahun ini sektor energi ini kan selalu mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, berbeda dengan sektor teknologi yang terus mengalami penurunan atau terkoreksi di sini. Nah, kalau sektor-sektor di emiten-emiten di sektor energi ini seperti apa kira-kira yang bisa dicermati oleh pelaku pasar kita? Oke, ya. Sebetulnya sektor energi ini masuk dalam topik kita di Outlook 2022 ya Pak, karena itu tadi kondisinya belum kembali normal. Artinya kita masih bisa menikmati super normal growth di tahun 2022 ini. Jadi kayak proyeksi dari World Bank juga kan mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi global bisa tumbuh 5%-an di 2021, tapi kemudian mulai turun ke kisaran 4% di 2022, baru kemudian nanti di kisaran 3,5% di tahun 2023. Kalau saya nggak salah urutannya seperti itu ya. Jadi artinya kembali ke normal itu baru nanti di tahun 2023. Nah 2022 ini masih di atas normal, yang artinya demand itu masih cukup besar, terutama pada saham-saham energi, karena mau produksi, kalaupun ada demand, supaya bisa memenuhi demand kan tentu harus berproduksi. Untuk berproduksi tentu butuh listrik. Listrik sumber energinya ya dari komoditas energi tadi. Ya kalau di Eropa, Amerika mungkin sudah mulai beralih ke gas alam, tapi ternyata nggak cukup juga. Akhirnya butuh batu bara juga kan, waktu itu yang puncak-puncaknya krisis energi itu ada wacana di sana untuk mengaktifkan kembali PLTU gitu kan. Terus salah satu negara manufaktur terbesar di Indonesia, Tiongkok, juga masih bergantung pada coal. Ya walaupun di sana juga mulai switching gitu kan, tapi coal masih jadi energi utama. So ya artinya kebutuhan energi kelihatannya masih akan tinggi di tahun ini. Artinya harga batu bara di atas level 100 atau sekarang mungkin saya rasa di atas 150 itu masih akan menjadi level equilibrium untuk tahun kisaran 2022, saya rasa seperti itu. Artinya, itu jauh dibandingkan dengan kondisi waktu akhir 2020 kemarin. Ya, jadi kita masih bisa menikmati harga coal yang tinggi tadi. Nah, ini bisa menjadi sentimen positif untuk harga emiten coal itu sendiri, gitu. Karena kalau volumenya naik, diikuti kenaikan harga, tentu
dari sisi upper di revenue juga bagus, ya ke bawah bottom line-nya juga kan ikut positif gitu ya. Jadi untuk tahun ini sebetulnya pandangannya masih cukup positif, terutama ya di awal tahun gitu, karena di awal tahun ini demand kelihatannya cukup tinggi karena di belahan bumi utara itu kan masih pada masuk musim dingin ya Pak, kebutuhan energi lebih besar, ditambah nanti waktu kuartal 1 waktu bulan Maret April ya rilis laporan keuangan full year, kemungkinan kan better lebih baik daripada tahun sebelumnya gitu, karena puncaknya harga komoditas tinggi itu kan di kisaran bulan Oktober waktu itu, dan baru terefleksi artinya ya di laporan keuangan kuartal 4 atau ya kuartal 4 2021 gitu Pak. Jadi menurut saya at least sampai Maret saya rasa masih positif, dan untuk kedepannya ya tadi kecenderungannya juga masih cukup baik ya, terutama kalau misalnya ya indeks-indeks manufaktur di negara-negara manufaktur besar, Tiongkok, US, Euro area, itu semuanya masih tinggi. Nah, itu bisa jadi sentimen positif untuk sektor tersebut. Jadi mungkin pandangan saya kurang lebih, untuk saat ini ya Pak, untuk khusus 2022 atau di awal tahun kurang lebih seperti itu. Oke, untuk sebelum kita akhiri obrolan kita kali ini, Mas Irfan, apa yang bisa disampaikan? Mungkin singkat saja ya dari saya, kalau kita ini sudah mau market juga sudah mau mulai. Intinya kan sebetulnya sentimen-sentimen besar di awal tahun ini sebetulnya kan harusnya negatif, sebetulnya sudah diprediksi sebetulnya dari awal tahun lalu ya. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Faldi ya terkait mengenai Omicron, terkait mengenai pengetatan ya tapering dari suku bunga The Fed juga kan sudah mulai dibahas di Desember. Harusnya sih market sudah mulai antisipasi, yang sudah mulai diprediksi dari awal tahun. Jadi ini mungkin ini waktunya buat sahabat bisnis atau mungkin sobat IDX atau sobat Pintraco Sekuritas, teman-teman investor maupun trader, diuji nih ya dari sisi psikologi, apakah mereka bisa tahan banting di awal tahun ini, ya apakah mereka bisa disiplin terhadap planning mereka, karena kan kita tahu walaupun planningnya sudah jadi nih ya, teknikalnya sudah jadi, ini fundamentalnya sudah jadi dianalisa, ya tetap saja yang melakukan proses beli dan jual kan manusia, dan itu sangat terpengaruh oleh psikologi masing-masing investor. Nah ini saatnya apakah bisa disiplin atau tidak. Nah itu penting mungkin ya di awal tahun ini, dan untuk mencapai itu sebetulnya harus tetap update terkait dengan informasi di market kita ya. Teman-teman mungkin harus tetap rutin mungkin baca hasil analisa dari teman-teman Pintraco Sekuritas ya, yang mungkin dikirim nih tiap hari ke investornya masing-masing, harus tetap rajin dibaca. Itu buat menjaga sisi psikologi juga ya. Jangan sampai masuk ke tahap tadi mulai cemas di marketnya seperti apa ya. Nah itu harus di backup dengan data yang logis sebetulnya dari teman-teman analis, dari teman-teman sekuritas. Mungkin itu saja mungkin dari saya ya, Bilal. Oke, terima kasih Mas Irfan, Mas Paldi, obrolannya kali ini, dan ini pasti bermanfaat untuk untuk sobat IDX dan juga untuk teman-teman di Pintraco Sekuritas. Dan kalau misalnya kita lihat indeks kita begitu atraktif di awal tahun ini, otomatis ini menjadi tantangan tersendiri ya juga buat pelaku pasar kita, baik trader maupun juga investor di situ. Paling tidak mereka juga mulai memahami situasi pasar yang seperti ini, bagaimana strategi kita untuk menghadapinya. Seperti itu. Sekali lagi Mas Faldi, Mas Irfan, sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, terima kasih. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak Faldi. Terima kasih, Pak Irfan.